Oke, halo semuanya ya. Jadi di video kali ini kita membahas tentang program latihan ya. Wah, gila, gue udah lama banget gak pakai papan tulis ini ya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan program latihan gue tuh kayak gimana, atau kalian masih baru belajar juga tentang latihan dan pengen tahu banyak tentang program latihan, maka kalian bisa tonton video ini sampai habis. Nah, tapi sebelumnya gue pengen kasih tau dulu ya, kalau gue ini bukan seorang bodybuilder yang memiliki gelar, titel, juara gimana gitu, gak ada ya. Gue juga bukan seorang coach fitness ya. Jadi di sini gue cuma orang normal ya, orang biasa yang cuma pengen sharing-sharing aja gitu ke kalian ya tentang pengalaman gue sendiri. Oke, jadi langsung aja ya. Program latihan itu ada beberapa jenis ya. Ada yang namanya push pull leg ya, yang kita singkat sebagai PPL. Ada juga split ya, terus ada juga upper lower ya, atau disingkat UL ya. Jadi ketiga program latihan ini yang paling umum, yang paling diketahui oleh banyak orang. Nah, jadi pada program push pull leg ini kita tuh akan melatih beberapa otot sekaligus ya. Contohnya push. Push artinya dorong ya. Artinya gerakan-gerakan yang bersifat mendorong itu masuk ke kategori push. Contohnya apa aja? Misalnya kalian lakuin bench press kayak gini. Ini kan dorong ya. Dorong. Terus apalagi shoulder press, kalian dorong ke atas. Nah, ini kan dorong ya kan. Jadi chest sama shoulder itu masuk ke push ini ya. Terus sama satu lagi itu triceps. Jadi shoulder, chest sama triceps itu dilatih sekaligus dalam hari push day. Dalam hari push day lagi, dalam push day. Nah, terus kalau untuk pull kan artinya apa? Artinya narik. Jadi gerakan-gerakan yang bersifat narik itu masuk ke kategori pull. Jadi gerakan-gerakan untuk latihan back sama bicep itu kebanyakan narik ya. Contohnya kayak kalian narik bicep kalian kayak gini. Ini kan narik ya kan? Atau kalian latihan back nih, kalian tarik dari depan ke belakang. Itu kan narik juga ya kan? Atau tarik dari atas ke bawah. Gini kan, buat latih back kalian itu kan narik. Ya, jadi back sama biceps itu masuk ke dalam kategori pull ya. Back and B. Back and bicep. Dan yang terakhir adalah leg ya. Leg artinya apa? Kaki ya, artinya latihan kaki ya, gak ada maksud tertentu ya. Leg artinya latihan kaki gitu. Sama biasanya kalau orang-orang tuh biasanya gabungin latihan kaki sama latihan abs ya, kalau kalian memang mau latihan abs gitu. Sebelumnya maaf banget ya kalau lighting gue agak ganggu ya, karena gimana lagi gitu, lightingnya langsung mantul ke sini ya, jadi ya sedikit mengganggu ya, maafkanlah. Nah, terus selanjutnya kalau untuk split ini ya namanya split gitu, terpisah ya. Jadi artinya tuh kita latih masing-masing otot secara terpisah ya di hari yang berbeda gitu. Jadi khusus di hari-hari tertentu kita tuh cuma latih otot itu aja gitu. Contohnya ada chest day ya. Chest day. Ada back day. Terus ada arm day. Nah, kalau untuk arm ini udah termasuk shoulder sama bicep triceps ya. Kalau untuk arm ini arm day. Terus terakhir leg day. Ya, jadi ada 4 bagian ya yang terpisah ya, ada chest, back, arm sama leg. Jadi di satu hari kita cuma fokus latihan chest aja gitu. Di satu hari kita cuma fokus latihan back aja gitu. Itulah kenapa namanya split ya. Nah, terus kalau di upper lower ini maksudnya upper itu tubuh bagian atas ya. Jadi otot kita tuh latih otot tubuh bagian atas doang. Tubuh bagian atas apa aja ya? Ada banyak gitu. Ada chest. Ya, ada back, arm tadi kayak tadi ya. Chest, back, arm. Apalagi? Ya ini aja gitu ya. Terus kalau untuk lower baru leg ya, kaki. Ya jadi kaki ini selalu misah sendiri ya. Kenapa? Karena latihan kaki itu memang sangat melelahkan banget. Itu nggak bisa digabung-gabungin sama latihan otot lain gitu. Karena ini memang butuh waktunya sendiri ya. Nggak bisa dibarengin sama yang lain. Karena memang secapek itu latihan kaki gitu. Itulah kenapa banyak orang yang skip leg day. Tapi ada juga yang namanya full body workout ya. Full body. Jadi ini latihan yang gabungin upper sama lower ya. Biasanya latihannya udah bukan latihan kayak umum lagi sih ya, kayak kita latihan di gym, bukan sih, latihannya udah beda lagi gitu kalau untuk full body ini ya. Nah, buat gue sendiri ya, jujur aja ya, selama ini gue nge-gym ya, seumur-umur hidup gue nge-gym, gue tuh cuma pernah pakai 2 program latihan ya, yaitu split sama push pull leg ini ya. Karena menurut gue ya 2 inilah yang paling best gitu buat hypertrophy otot. Nah, buat kalian yang belum tahu hypertrophy ini apa, hypertrofi otot itu maksudnya peningkatan ukuran dan kekuatan pada otot ya. Peningkatan ukuran dan kekuatan ya. Aduh, udahlah ya kalau tulisan gue jelek.
Karena ya dua program latihan inilah yang paling banyak dipakai oleh pro ya kalau kita sebutnya, para atlet binaraga yang top ya di level Olympia ya rata-rata pakainya antara dua ini doang gitu, antara split atau push pull leg ya. Jadi dua ini memang udah terbukti gitu buat gedein otot kalian. Tapi bukan berarti program latihan yang upper lower atau full body workout itu jelek ya, bukan berarti gitu ya. Semua latihan memiliki tujuannya masing-masing gitu. Nah, jadi setelah kalian tahu tentang macam-macam program latihan, baru sekarang gue akan jelasin lebih detail lagi tentang program latihan apa yang sedang gue pakai saat ini. Ya, jadi antara kedua ini, ya kalian tebak yang mana? Yes, push pull leg ya. Jadi untuk sekarang ini gue pakai program push pull leg. Nah, untuk program latihan push pull leg ini itu ada variasinya gitu ya. Ada cycle 8 hari. Ya, terus ada juga cycle 6 hari doang gitu. Ya sebenarnya ini gua buat sendiri sih ya. Nah, jadi maksudnya apa? Cycle 8 hari. Jadi kalian perhatiin ya. Jadi di day 1 ini jelas ya, kita push di sini. Terus di hari latihan yang kedua pull ya. Ketiga leg. Terus di hari keempatnya kita istirahat, rest day ya. Nah, terus di hari kelima kita ulangin lagi ya. Jadi day 5 sampai day 7 kita ulangi lagi, push pull leg lagi. Terus baru di day yang ke-8 kita istirahat, rest lagi ya. Nah, jadi totalnya kan, total latihan kita kan 8 hari ya. Dari day 1 sampai day 8 tuh 8 hari. Itulah kenapa namanya siklus 8 hari. Cuman kekurangannya jelas, siklus 8 hari ini memakan banyak waktu ya. Sementara kan nggak semua orang bisa seluang itu buat latihan gitu kan. Pasti kalian memiliki kesibukan masing-masing lah ya, kecuali kalian masih bocah SMP, bocah SMA yang nggak ada kesibukan sama sekali ya, maka bisa mungkin lakuin ini. Itulah kenapa gue modifikasi menjadi cycle 6 hari. Nah, jadi di cycle 6 hari ini kita tuh tiap habis latihan kita istirahat sehari ya. Jadi misalnya di day 1 kita lakuin push ya. Terus besoknya di day 2 kita istirahat gitu. Bukannya kita lanjutin pull tapi kita istirahat ya. Rest di sini ya. Nah, terus di day ketiga baru kita lakuin pull ya. Nah, habis pull day keempat istirahat lagi ya, rest lagi gitu. Baru day kelima leg ya. Habis leg day ke-6 rest lagi ya. Baru setelah day 6 ini kita ulangin lagi ke kayak day pertama lagi gitu ya. Jadi siklus 6 hari itu kayak begini gitu. Dan inilah yang sedang gua lakuin sekarang gitu. Jadi menurut gua ini lebih tidak memakan banyak waktu dan memberikan otot gue waktu ekstra juga gitu buat recovery ya, sehingga pertumbuhannya jadi bisa lebih maksimal ya. Nah, terus buat kalian yang nanya gitu, wah serius bro, lu cuma latihan 3 kali seminggu, masa bisa sih gedein otot? Ya buktinya badan gue sendiri gitu ya. Kecuali kalau badan gue ampas, gue bilang kayak begini ya, kalian boleh gak percaya gitu. Cuman badan gue ya oke lah gitu ya, walaupun gak sebagus orang-orang atau influencer lain yang jauh lebih estetik, jauh lebih gede ototnya ya. Cuman ya oke lah gue nih ya, seukuran neti ya, yang masih noob ini. Tapi kata si ini otot itu harus dilatih 2 kali seminggu. Ya kuncinya itu bukan seberapa banyak kalian latihan ya, tapi pada saat kalian latihan, seberapa intens latihan kalian. Itu kuncinya, intens ya. Jadi selama latihan kalian intens, maka itu udah cukup untuk menstimulasi pertumbuhan ya. Jadi percuma mau kan latihan sesering apapun, sebanyak apapun, kalau latihan kalian yang easy-easy aja gitu, ya otot kalian gak bakal bertumbuh gitu. Tapi sekali lagi ya, ini hanya pendapat gua gitu ya, gua tidak memaksakan opini gua ke kalian semua ya, ini hanya opini gua pribadi ya. Kalau kalian memiliki pendapat yang lain ya sah-sah aja gitu ya, nggak usah dibikin jadi perdebatan gitu, ini bukan politik tadi. Oke, baru kita bahas tentang latihan apa aja yang gua lakuin ya, ini yang pasti yang kalian tunggu-tunggu ya kan. Jadi di push day gue tuh lakuin yang pertama incline bench press ya. Incline bench press. Nah, untuk ini gue lebih suka pakai dumbbell ya. Habis itu gue lakuin apa? Cable fly ya, high to low cable fly yang dari atas ke bawah gitu ya, untuk lower chest kita ya. Kalau untuk incline bench press ini itu targetin upper chest sama middle chest. Nah, terus kalau untuk cable fly itu targetin lower chest, chest bagian bawah ya. Cable fly. Terus untuk shouldernya gue latihan shoulder press ya, bebas ini. Kalian mau pakai dumbbell, mau pakai dumbbell atau mau pakai barbell itu terserah kalian ya. Shoulder press. Terus ada lateral raise ya, ini gak boleh dilupain dong lateral raise ya kan. Lateral raise
Ini tidak terlupakan ya, latihan shoulder yang paling wajib harus kita lakuin. Jadi untuk shouldernya kita punya shoulder press sama lateral raise. Terus untuk tricepsnya, nah itu ada 2 jenis. Biasanya gue variasi, gue selang-seling ya antara tricep push down yang pakai bar normal yang lurus itu, tricep push down ke bawah ya. Triceps kita singkat PD aja ya, push down ya. Sama satu lagi skull crusher. Skull crusher. Nah untuk skull crusher ini, buat kalian belum tahu itu latihan triceps dari belakang gitu ya, kayak gini. Buat kalian belum tahu ya, kalian bisa cari di YouTube ya. Jadi untuk tricepsnya gue selang-seling antara tricep push down sama skull crusher ini. Ya, jadi ini aja ya. Dan untuk setnya masing-masing itu gue lakuin 2 set ya. Cuman kalau untuk lateral raise, khusus lateral raise itu kadang lebih setnya ya. Kadang gue nge-spam dikit lah. Nah terus kalau untuk back day, latihan pertama gue adalah pull down ya, pull down. Nah tapi di pull down ini gue lebih fokus targetin upper back gue ketimbang lats gue ya di pull down ini. Baru di lats gue lakuin hammer row. Ya, hammer row ini untuk sekarang ini latihan favorit gue sih, hammer row ini. Jadi kalian pilih satu latihan untuk upper back kalian, lalu pilih satu latihan untuk fokus lats kalian ya. Nah, 2 ini udah selesai, baru kita shrugs ya. Shrugs untuk apa? Untuk ini otot traps lu ya, otot pundak lu. Terus habis shrugs gue lakuin preacher curl ya untuk biceps kita ya, preacher curl ya. Terus ada lagi untuk biceps bagian samping sama forearm kita gue lakuin hammer curl ya, hammer curl. Nah, jadi udah selesai untuk biceps, dan tidak lupa gue juga latih otot real dead gue ya, bahu bagian belakang gue. Gue lakuin apa sih itu namanya? Kayaknya namanya reverse cable fly ya, kayak gini. Ya, reverse cable fly. Kalau kalian nggak tahu, sekali lagi kalian bisa cek di YouTube ya. Ini gue tulis di mana ya? Bawah banget lagi. Nah, ini untuk latih bahu bagian belakang kita ya, reverse cable fly. Pokoknya gerakannya tuh kayak gini ya. Tuh ya, kalian bisa cek di YouTube. Nah jadi udah ya, ini latihan back gua gitu ya. Jadi tapi sebenarnya latihan back ini cocok-cocokan juga sih. Contohnya gua sendiri, gua lebih cocok gerakan yang row. Gerakan yang rowing, gua tuh lebih progress gua tuh kayak, gua ngerasa progress gua tuh kayak lebih lancar gitu. Sementara di gerakan pull down ini kayak lebih kehambet gitu ya. Jadi kalian pilihlah gerakan yang cocok untuk otot kalian ya, karena kita ini cocok-cocokan juga latihan ini ya sama tubuh kita. Nah terus untuk leg day ya gampang sih. Yang pertama jelas adalah squat ya. Itu latihan leg day pertama yang tidak tergantikan ya, squat. Terus yang kedua adalah untuk latih hamstring gua lakuin Romanian deadlift ya, Romanian deadlift. Sekali lagi buat kalian yang belum tahu gerakan-gerakannya, kalian bisa cek di YouTube ya, Romanian deadlift. Terus terakhir adalah leg extension untuk fokus bagian quads kita ya, paha bagian depan. Leg extension. Ya jadi ya udah 3 latihan ini doang gitu. Kadang kalau gue males leg day, gue paling leg day di rumah gitu. Gue gak ke gym ya, gue cuma squat doang di rumah, squat jam kadang kan. Ya pokoknya latihan kaki di rumah lah. Nah jadi untuk setiap latihannya gue lakuin 2 set ya. Jadi gue lakuin 2 set per latihan ya. Jadi setiap latihan 2 set gitu ya. Jadi gue lakuin 2 set sampai hampir failure ya. Jadi maksudnya apa bro hampir failure itu? Hampir failure. Maksudnya adalah saat kalian mendekati failure, kalian udah berhenti dulu gitu. Misalnya 1 repetisi sebelum kalian failure, kalian berhenti dulu. Jadi contohnya misalnya kalian lagi lakuin bench press nih ya. Kalian udah dapat 8 repetisi misalnya. Pas kalian pengen ngangkat lagi, pengen dapetin repetisi yang ke-9, kalian ini ngerasa gitu, aduh kayaknya gue kurang yakin deh, gue bisa ngangkatin lagi gitu. Kayaknya kalau gue ngangkat mungkin gue harus pakai seluruh 100% tenaga gue harus maksa banget baru keangkat. Nah di situ kalian harus berhenti ya. Jadi 1 repetisi sebelum failure kalian berhenti duluan gitu. Itulah kenapa namanya hampir failure ya. Karena dulu kan gue pernah kan bilang lu cuma butuh 1 set per latihan ya, itu bahkan masih ada videonya ya, kalian bisa cek videonya ya di YouTube gue. Dan setelah gue coba metode 1 set per latihan tapi sampai failure mampus selama beberapa bulan, waduh suram sih. Otot gue gak berubah sama sekali ya ternyata. Karena
itu kacau sih. Habis gue latihan itu gue bisa DOMS 3 hari itu. Kalian bayangin, habis latihan DOMS 3 hari, habis latihan DOMS 2 hari gitu. Jadi DOMS-nya lama banget ya, sehingga gue rasa ini udah gak efektif sih buat gue. Mungkin kalau gue pakai gear dengan bantuan obat-obatan, mungkin gue bisa jadi Superman kali ya. Karena buat latihan sekeras itu gue rela ya, gue sanggup gitu. Cuman tubuh gue yang gak sanggup ya, badan gue gak bisa menahan tekanan yang terlalu berlebihan gitu ya. Jadi DOMS-nya lama banget sehingga otot gue gak bertumbuh sama sekali ya. Jadi gue memutuskan untuk stop lakuin 1 set per latihan sampai failure mampus ya. Jadi gue lakuin 2 set per latihan sampai hampir failure aja gitu ya. Jadi di saat kalian udah gak yakin kalian bisa menyelesaikan repetisinya dengan baik, maka kalian berhenti ya, jangan paksa. Malah gue udah ngomong lagi kan 1 sperma sampai dengan 1 set gitu dengan PD-nya gitu kan. Goblok lah. Malu banget gue. Oke, gue rasa udah cukup lengkap gue jelasin tentang program latihan ini. Jadi gue rasa kalian semua udah cukup paham lah ya tentang program latihan. Dan buat kalian semua yang pengen ngikutin program latihan gue, ya silahkan aja gitu ya. Cuman gue gak jamin kalian dengan kalian ngikutin program latihan gue, kalian bisa jadi kayak gue gitu. Gak jamin juga gitu. Itu semua tergantung dari niat kalian masing-masing ya. Dan buat kalian semua yang masih baru belajar tentang latihan di gym, yang masih bingung, baru mulai meraba-raba gitu kan, bingung gak tahu mulai dari mana, maka kalian bisa cek link di deskripsi ya, link kit gua. Di situ gua ada buka kelas di mana itu gua ajarin full ya tutorial form latihan di seluruh otot kita ya. Jadi itu ada semua gitu, gua jelasinnya secara detail, mulai dari nafasnya, gerakannya kayak gimana, posisi pegangannya, posisi tubuh kayak gimana, itu gua jelasin semua di situ ya. Jadi latihan-latihan yang mungkin kalian bingung tadi, contohnya kayak skull crusher, Romanian deadlift, kalian masih bingung, nah di situ ada tuh dijelasin ya. Jadi lengkap ya di situ buat kalian para pemula yang baru mau mulai latihan di gym. Itu akan membantu kalian semua. Kalian gak bakal bingung lagi di gym ya.